kita tidak bisa menghitung. Menghitung ya. Ya. Tapi itu yang sering disebut orang sebagai dana amanah itu, mungkin ya. Ada banyak bahasa, ya. Mereka bahasanya itu lebih kepada bahasa kepentingan. Maksudnya? Ya, kepentingan karena itu menguntungkan bagi saya. Bagi para raja nanti bahasanya beda. Ya. Beda. Karena itu kan hak milik dari raja-raja Nusantara yang harus dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, tanpa pandang warna kulit. Tidak terduga sama sekali. Saya pikir Anda dulu leluhur-leluhurnya pasti Jawa. Nggak tahu ya, karena retorika, kata-kata, kalimat, arah dan sebagainya itu mendasar sekali gitu loh ya. Oleh karena itu untung jenengan itu jadi seorang Romo Katolik ya. Umpaman ndak, wah saya nggak bisa bayangkan pancen gualai koyo opo, gak telatenan gitu loh ya. Dan itu saya setuju ya, setuju sekali ya. Tuh, makanya tugas saya sebagaimana yang pernah diberikan oleh Bung Karno pada waktu tahun 63. Jadi kelas berapa? Kelas 3 SMA Pak, kelas 2 SMA ya Pak. Ya udah, cepet ya lulus ya. Kalau sudah lulus nanti pindah ke Jakarta, kuliah di sana sambil biar diajarin main wayang kulit sama Pak Gito Swoko dari Kademangan Blitar gitu. Jadi ingat-ingat, jadi besok meneruskan Bapak. Saya sadar bahasa meneruskan Bapak itu tidak harus menjadi RI 1, tidak harus menjadi ini. Saya cari terus sebab musababnya bangsa Indonesia kok masih capek, masih sulit terus menerus itu apa? Republik memang pernah dijajah, Jepang, Belanda pernah menjajah. Tapi pada waktu pemerintahan kerajaan yang sudah ada kurang lebih sekian ribu tahun yang lalu, sekian ratus tahun, tidak pernah dijajah. Malah kita itu pengaruhnya pernah 2/3 dunia pada waktu kerajaan Majapahit berkuasa selama 341 tahun. 341 tahun itu tidak kecil. Rakyatnya damai, tentram, adil, semua gembira. Gembira dan bahagia itu tidak butuh kekuatan fisik, senjata yang gede-gede, tidak usah. Cukup memberi keadilan terhadap semua makhluk titah yang ada di bumi ini, termasuk yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan, yang paling aktif bisa hidup bersama mereka adalah suku-suku di daerah-daerah, termasuk suku Dayak. Makanya suku-suku ini merupakan kekuatan fondamen dasar Republik Erang itu sudah hancur dulu-dulu. Saya yakin sudah hancur dulu-dulu. Eyang Jatikusumo yang sangat saya hormati dan saya idolakan, sungguh sebuah kebahagiaan besar bagi saya pada hari ini saya bisa berjumpa dengan Romo, di mana sebelumnya saya hanya bisa menonton Eyang melalui YouTube ya. Dan pada saat ini kita boleh berjumpa. Saya adalah putra Dayak asli dari Kalimantan Barat. Kami orang Dayak sangat mencintai budaya. Nama saya Matius Juli, statusnya sebagai imam Katolik atau Romo, bertugas di Keuskupan Ketapang. Dan pada saat ini saya berada di kediaman Romo Eyang Jatikusumo. Sebuah kehormatan besar bagi saya putra Dayak yang sungguh-sungguh kami mencintai adat istiadat dari nenek moyang kami. Dan saya tahu Romo Eyang Jatikusumo sangat mencintai adat istiadat, dan beliau bercita-cita menyatukan adat budaya Nusantara dalam kesatuan bingkai negara RI. Dan di dalam negara RI ini beliau ingin supaya budaya itu
betul-betul dipelihara. Bagi kami, Romo, adat istiadat itu semacam agama. Karena kalau kami menjalani dan mentaati adat istiadat, maka tujuan akhir dari hidup kami orang Dayak masuk ke Subayan Dalam, ke surga 7. Maka saya katakan adat istiadat itu adalah semacam agama bagi orang Dayak ketika agama-agama baru ini belum masuk. Tetapi sayang, akibat agama masuk inilah dan pendidikan masuk, maka adat istiadat kami orang Dayak semakin memudar. Tetapi sampai hari ini orang-orang Dayak, terutama tokoh-tokohnya, tetap berusaha mempertahankan adat istiadat itu. Oleh sebab itu, saya pribadi sebagai cucu Panglima Burung sungguh mendukung dan siap berjuang bersama Romo Jatikusumo untuk mempertahankan adat istiadat dan mengembangkannya dalam satu bingkai Nusantara. Saya siap berjuang menumpahkan darah, dan 5 panglima sudah menyatu dalam tubuh saya, dan itu adalah panglima yang terkuat bagi orang Dayak. Tentang Panglima Burung dan keistimewaannya bisa diceritakan. Ya. Ya. Selaku cucu Panglima Burung kan mesti Ya. tahu banyak. Ya. Panglima Burung itu gelar. Nah, kenapa disebut Panglima Burung? Karena memiliki kekuatan supranatural. Dia bisa berpindah tempat secara cepat, bahkan bisa bertengger di daun pisang. Oh. Ya. Bisa tidak kelihatan, ya. Bisa Dan, terbang ya. Ya, dan bisa membuat mandau terbang. Ya. Emas-emas dari leluhur kita yang dibawa ke Eropa kan juga banyak ya. Itu juga rencananya mau ditarik kembali. Kita berusaha atas persetujuan dan musyawarah dari Raja-Raja Nusantara. Ya, komunitas kerajaan itu ya. Iya. Nah. Tugas Panglima mengawal dan melaksanakan perintah dari yang tertinggi Raja Nusantara. Kami tidak bisa bertindak sendiri. Ya, ya, ya. Tidak bisa bertindak atas keputusan sendiri. Karena Raja lebih tahu dan dialah yang mengatur masyarakat itu sendiri. Kami Panglima hanya memberikan rasa aman dan siap membasmi penjahat-penjahat yang merongrong NKRI. Ya. Jumlah yang di luar negeri itu, emas-emas dari Nusantara yang dibawa ke luar negeri yang mau ditarik lagi, itu kira-kira seberapa banyak? Kita tidak bisa menghitung. Bisa menghitung ya. Ya. Tapi itu yang sering disebut orang sebagai dana amanah itu. Ada banyak bahasa, Iya. ya. Mereka bahasanya itu lebih kepada bahasa kepentingan. Maksudnya? Ya, kepentingan karena itu menguntungkan bagi saya. Bagi para raja nanti bahasanya beda. Ya. Beda. Beda. Karena itu kan hak milik dari Raja-Raja Nusantara yang harus dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, Tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, tanpa pandang warna kulit. Sejauh dia adalah warga negara Indonesia dalam bingkai kesatuan Nusantara, semuanya berhak untuk mendapatkan kesejahteraan.